datang di layanan informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar. Pada kesempatan ini, kami akan memberikan informasi mengenai alur penyelesaian perkara secara elektronik, upaya hukum, dan permohonan eksekusi. Proses beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara diawali dengan menempuh upaya administratif sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Yunto Perma Nomor 6 Tahun 2018. Setelah upaya administratif ditempuh, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-court. Aplikasi e-court adalah aplikasi yang digunakan untuk pemrosesan administratif, pelayanan perkara dan persidangan secara elektronik serta layanan aplikasi perkara lainnya yang ditetapkan Mahkamah Agung serta terintegrasi dan tidak terpisahkan dengan sistem informasi pengadilan. Setelah login pada aplikasi e-court berhasil, pengguna terdaftar dapat mengajukan gugatannya. Adapun data yang diperlukan dalam pendaftaran gugatan diantaranya kartu tanda penduduk, upaya administratif, objek sengketa, dan juga surat gugatan. Adapun apabila penggugat menggunakan kuasa, maka dapat menggunakan data tambahan yaitu kartu tanda anggota advokat, berita acara sumpah advokat, dan juga surat kuasa. Setelah gugatan terdaftar, maka petugas pengadilan meregister gugatan secara elektronik dan mendapatkan nomor perkara. Gugatan yang telah mendapat nomor perkara selanjutnya diteruskan kepada Ketua Pengadilan untuk diteliti apakah menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Proses ini disebut dengan dismissal proses sesuai dengan ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Setelah melalui dismissal proses dan dinyatakan lolos, selanjutnya akan ditetapkan majelis hakim, panitera pengganti, dan jurusita pengganti dalam persidangan perkara tersebut. Bersamaan dengan hal ini, maka akan ditetapkan agenda pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas dalam jangka waktu 30 hari. Proses berikutnya dilanjutkan dengan persidangan secara elektronik berdasarkan Perma Nomor 7 Tahun 2022 yang disebutkan sebagai berikut. Setelah suatu perkara pada tingkat pertama telah diputus oleh majelis hakim, maka terhadap para pihak, baik itu penggugat ataupun tergugat, dapat mengajukan upaya hukum banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara dengan jangka waktu maksimal 14 hari kalender setelah putusan tersebut dibacakan. Permohonan banding diajukan secara elektronik. Paling lambat 30 hari terhitung sejak adanya permohonan upaya hukum banding, berkas perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding dikirim secara elektronik ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, para pihak masih dapat mengajukan upaya hukum selanjutnya dengan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung paling lambat 14 hari sejak putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut dibacakan. Upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali diajukan melalui PTSP sesuai dengan Perma Nomor 6 Tahun 2022 dan Surat Panitera Nomor 712 Tahun 2024. Mulai tanggal 1 Mei 2024, pengajuan kasasi dan peninjauan kembali dikirim secara elektronik ke Mahkamah Agung setelah semua berkas dilengkapi. Untuk upaya hukum peninjauan kembali diajukan melalui PTSP dalam jangka waktu 180 hari dari putusan, atau untuk novum 180 hari dari ditemukannya novum. Sesuai pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, terhadap putusan berkekuatan hukum tetap yang tidak dilaksanakan oleh tergugat, dapat dimohonkan eksekusi oleh penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara secara tertulis melalui PTSP. Adapun permohonan tersebut memuat hal-hal sebagai berikut. Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar siap mewujudkan modernisasi peradilan berbasis elektronik di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Demikian informasi mengenai alur penyelesaian perkara secara elektronik, upaya hukum, dan permohonan eksekusi di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar. Untuk info lebih lanjut, dapat menghubungi akun resmi sebagai berikut. Sekian dan terima kasih.